Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,59% ke angka 7.328. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023 masih naik 12% dan akan membagikan dividen sebesar 421 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa sama ICE yang jika kita baca artikel berita ini, laba bersih ICE masih naik 12% sentuh 34 triliun di tahun 2023 dan mencetak rekor. Setelah mendapatkan laba bersih ini, ICE juga bakal akan bagikan dividen sebesar 421 per lembar saham. Tapi jika kita lihat pergerakan ICE hari ini, pada pembukaan langsung gap up, naik di atas 5.200, sempat naik di atas garis EMA 50 saat di sekitar 5.350 dan berada di atas 5.400. Jadi sempat menyentuh sekitar angka 5.425. Tapi ternyata pada saat penutupan hanya naik 0,97% ke 5.225. Jadi candle hari ini menurut saya tidak bagus. Candle merah, shadow garis lumayan panjang dan saat ini masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat beberapa kali juga ICE mencoba untuk beri garis EMA 50 ternyata masih gagal dan melemah kembali. Dan jika kita perhatikan di sini, untuk ICE saat ini masih ada satu resisten minor di 5.200. Jadi walaupun hari ini ditutup naik, tapi karena candlenya candle merah dengan shadow yang ke atas lumayan panjang juga, ini sebenarnya belum terkonfirmasi break 5.200. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka pendek ICE masih sideways untuk saat ini. Beberapa kali mencoba untuk mendekati garis EMA 50, masih gagal break. Sempat beberapa kali juga turun mendekati support psikologisnya di 5.000. Jadi beberapa kali sempat bisa kita lihat menyentuh sekitar 5.050 sampai 5.100. Jadi untuk tren jangka menengah ICE tren sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Apalagi jika kita perhatikan di sini, walaupun ada sentimen positif akan membagikan dividen, laba bersih masih naik, tapi bisa kita lihat kenaikan hari ini terpantau malah ada distribusi. Asing juga bukannya masuk akumulasi, hari ini malah keluar dengan jumlah lebih besar. Dan dalam beberapa hari terakhir bisa kita lihat asing kembali keluar dari saham ICE. Jadi ICE saat ini menurut saya masih belum aman, walaupun ada sentimen positif, laporan keuangan, cara tren atau secara teknikal selama masih gagal break garis EMA 50, saya lihat ICE masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun menuju support psikologisnya di 5.000. Apabila teman-teman sudah punya saham ICE dan masih ingin hold, menurut saya selama masih kuat di 5.000, ICE masih bisa di hold karena cara pergerakan masih akan sideways. Apabila teman-teman mau swing dan sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICE masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50 satu minggu ke depan. Dan karena candle hari ini masih kurang oke, dan ternyata juga terpantau masih ada distribusi, menurut saya tetap harus hati-hati. ICE saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun di bawah 5.200 menuju harga 5.000 atau saat ini di sekitar 5.100 untuk target penurunan terdekat. Karena beberapa kali ICE menyentuh 5.100 masih bisa bertahan. Jadi ingat, walaupun ada sentimen positif, cara pergerakan atau cara teknikal ICE masih belum aman dan ternyata candle hari ini juga tidak oke dan masih ada distribusi. Oke, sekarang kita coba update lagi saham Raja. Bisa kita perhatikan di sini, Raja hari ini masih naik 1% lebih ke 1.325. Dan cara tren bisa kita lihat Raja sebelumnya turun bawah garis EMA 50, mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound. Setelah berhasil rebound, Raja saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1.300. Jadi pada saat kenaikan hari Jumat, hari Senin kembali terkoreksi mengetes kembali garis EMA 50 dan ternyata masih bisa bertahan dan bergerak naik. Jadi secara pergerakan Raja sudah mulai membaik kembali dan untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan candle hari ini memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Tapi jika kita lihat di broker summary, asing hari ini masih distribusi. Satu minggu terakhir ini asing masih keluar dari saham Raja, tapi di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk Raja, cara tren Musa apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1.200 atau ke bawah, Musa saat ini masih bisa di hold dengan target tetap saat ini Musa ada potensi menuju 1.400. Dan target terdekat ada satu resisten minor di sekitar 1.350.
Tapi selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat Raja masih on track untuk menuju target di 1400. Jadi untuk teman-teman yang hari ini dapat di sekitar 1300, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau swing dengan target jangka pendek di harga 1350 sampai 1400 untuk target swingnya. Selanjutnya saya akan coba analisa INKP yang jika kita lihat hari ini juga mulai bergerak naik 4% lebih ke 8125. Dan kenaikan hari ini menarik karena saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi INKP apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 satu minggu ke depan, secara pergerakan akan mulai membaik. Dan saya lihat ada potensi menuju target berikutnya yang terdekat di 8300 sampai target di sekitar garis EMA 150 sekitar 8500. Dan jika kita lihat di sini, asing yang sebelumnya distribusi hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar dan kenaikan 4% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi. Walaupun akumulasi memang tidak besar, tapi minimal secara tren saat ini INKP mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Candle hari ini juga menurut saya lumayan solid, plus masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat sekitar support 7.800, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Selama support ini tidak terlewati, ya untuk yang belum sempat entry pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila memang INKP satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 50. Jadi saat ini wait and see dulu. Paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, cara pergerakan INKP akan terkonfirmasi sudah tidak downtrend. Ada potensi untuk mulai mencoba untuk reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham CTRA. Bisa kita lihat di sini CTRA juga cara pergerakan untuk tren jangka menengah masih oke, masih bergerak tren. Hari ini juga masih naik 2% lebih ke 1290. Jadi beberapa kali memang CTRA sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1250, tapi setiap kali mendekati garis EMA 50 CTRA masih bisa bertahan dan rebound. Dan bisa kita lihat terakhir mendekati garis EMA 50 di sekitar tanggal 19 Februari. Satu berhasil rebound dan hari ini kembali mendekati resisten kuatnya nih 1300. 1300 sudah dua kali sempat disentuh, masih gagal break dan dipaksa turun kembali. Bisa kita lihat di sini asing masih terus masuk akumulasi saham CTRA. Pada kenaikan 2% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi CTRA saya lihat masih ada potensi untuk minggu ini mencoba untuk break 1300. Ini menarik apabila berhasil break 1300, karena apabila berhasil break CTRA akan lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 1380 sampai 1400 untuk target jangka pendek. Untuk yang belum sempat entry pun masih bisa pantau saham CTRA untuk buy on breakout apabila memang berhasil break 1300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.